Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jamil ala wa asbaru usul zaman usul dan bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khusus para ustaz, para hujjaj, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka pembukaan pengajian, mungkin sekaligus halal bihalal, dan dengan harapan mudah-mudahan puasa Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah, sehingga asar dan bekas-bekasnya masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Amin ya rabbal alamin. Di antara fungsi ibadah Ramadan itu adalah menjadikan orang yang berpuasa dan beribadah di Ramadan itu sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu ya takwa yang sesungguhnya, bukan takwa takut sama yang tua, bukan. Tapi takwa di sini takwa yang artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Takwa ini ada dua macam, ada takwa zahir dan ada takwa batin. Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari di kitab Bidayatul Hidayah ini mencakup dua-duanya, mencakup tuntunan kepada kita untuk takwa secara zahir, sekaligus juga takwa secara batin. Sebagian ulama atau kiai-kiai kita mengatakan bahwa kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca ini adalah kitab tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu menuntun syahadat. Jadi menuntun syahadat, syahadatnya syahadat hati, bukan hanya syahadat lisan. Kalau syahadat lisan mungkin kita semua udah bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatnya bukan hanya sekedar syahadat lisan. Setelah syahadat lisan yang merupakan syarat sebagai orang Islam, maka hati kita harusnya juga syahadat. Hati kita juga harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini harus masuk ke dalam hati kita. Inilah yang namanya tasawuf, yang sebagian pelajaran-pelajarannya itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa harus belajar tasawuf? Kenapa harus mensyahadatkan hati kita juga? Karena tidak cukup hanya takwa secara zahir aja. Gak cukup kita hanya menata zahir kita saja, tapi juga harus menata hati kita. Kalau lisan kita udah syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, maka hati kita juga harus syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Maka tatkala ada musibah kita harus nerimo atau sabar, karena itu musibah juga ketetapan Allah. Kalau lisan kita sudah syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka hati kita juga harus syahadat. Jadi ketika ada nikmat, maka kita harus bersyukur. Nikmat itu bukan karena kebisaan kita dapat, tapi nikmat itu semuanya dari Allah. Kalau lisan kita udah syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian kita kebetulan kita ini terpleset dari langkah kita, terpleset kepada kemaksiatan, maka hati kita harus bersaksi bahwa maksiat itu pun menurut ketentuan Allah. Maka kita harus buru-buru taubat, harus buru-buru taubat. Ini yang dimaksud dengan kesaksian hati kita. Jadi pelajaran Bidayatul Hidayah yang isinya tasawuf ini mensyahadatkan hati kita setelah lisan kita syahadat. Demikian juga syahadat yang kedua yang disebut dengan syahadat Rasul. Kalau kita bersaksi yang pertama tidak ada Tuhan selain Allah, yang kedua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hati kita harus bersaksi bahwa kita ya bagaimanapun ibadah kita dari mulai melek mata sampai merem lagi itu yang ngikut Nabi Muhammad SAW.
Ada yang sholatnya pada Prambanan, ada nggak? Ada yang puasanya dibalik, puasanya mulai dari maghrib sahur, nanti bukanya subuh. Jadi buka pakai nasi uduk, ada nggak? Nggak ada. Ini kita puasa, kita sholat, kita juga baca Al-Quran. Ini karena ngikut Nabi Muhammad. Kesaksian hati kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang Allah kirim untuk kita, maka kita ngikutin semua jejak-jejak Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan kesaksian dalam hati. Kita bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, dan kita bersaksi bahwa kita ngikutin Nabi Muhammad dalam hal menyembah Allah. Kita tidak ngikutin siapa-siapa, tapi kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang ulasan Bidayatul Hidayah yang secara umum yang sudah kita baca, secara umum mengajarkan tentang tasawuf, yaitu ilmu menuntun syahadat hati setelah syahadat lisan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana takwa itu merupakan, takwa adalah tujuan dari puasa Ramadan kita. Kemudian takwa ada dua, takwa zahir dan takwa batin. Itu juga sudah disinggung dalam pelajaran Bidayatul Hidayah. Ini yang terbentuk sebenarnya Bapak Ibu, bukan cuma keadaan lahiriah kita juga, tapi sifat-sifat kita ini juga terbentuk. Perlu kita ketahui, manusia itu punya 4 sifat. Sifat yang pertama, sifat binatang. Jadi nggak usah noles kalau ada orang bilang asu, misalnya gitu. Emang ada sifat itu? Ada sifat itu. Kalau orang bilang, apalagi ada yang suka misuhi orang, tapi misuhinya perkutut misalnya, ada nggak? Pasti misuhinya yang jelek-jelek. Itu pasti kalau misuhi orang, ya emang ada sifat itu dalam diri kita. Apa sih sifat binatang itu? Apa sih sifat binatang yang ada dalam diri kita? Ya, yang paling dasar saja, disebut dengan tabiat hayawaniyah. Ini manusia kita ini ya sama seperti binatang dalam hal lapar. Kalau lapar binatang ngapain Pak Ibu? Makan. Lah kita kalau lapar sama kan? Kalau haus binatang ngapain? Kita kalau haus, wih bodoh, sama itu. Binatang kalau lagi pengen sama lawan jenisnya ngapain? Kawin. Lah kita gimana kita sama juga. Nah, itu yang dimaksud dengan dalam diri manusia itu ada sifat-sifat binatang. Ada, dan sudah Allah ciptakan seperti itu. Cuma kita dirangkai, kita dituntut dalam koridor agama, nggak boleh sembarangan. Jadi ada batasan-batasan supaya kita tidak sama seperti binatang. Ada ajarannya, ada syariatnya. Ya kalau makan pakai tangan kanan ada doanya. Kalau minum pakai tangan kanan juga ada doanya. Kalau mau kawin juga ada akad nikah namanya. Itu rukun-rukunnya semua harus dipenuhi. Ini untuk membedakan kita, mengangkat derajat kita supaya kita nggak sama seperti binatang. Kenapa harus ada sifat binatang ini? Ya wajib dalam diri manusia. Sebab sering saya sampaikan, kalau nggak ada sifat binatang dalam diri manusia, walaupun orang bertakwa tetap ada sifat itu yang tadi saya sebutkan. Ya kudu makan, kudu minum, kudu kawin. Kenapa? Saya katakan wajib. Ini untuk melanjutkan syiar agama Allah. Kalau nggak ada yang kawin, orang ngaji, nanti yang terusin ngaji siapa kira-kira? Yang terusin ngaji itu orang apa kambing? Yang terusin ngaji manusia atau hewan kira-kira? Manusia. Kenapa manusia dikasih ini sifat binatang ini, ada kawin segala macam? Ini supaya nanti masih dilanjutkan, masih tetap ada orang yang meramaikan majlis-majlis, masih tetap ada orang yang meramaikan masjid-masjid. Diberikan itu, diberikan sifat atau potensi hewan ini karena memang
harus ada yang melanjutkan syiar. Bedanya kita pakai syariat atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dalam diri manusia itu ada sifat syaitoniyah, sifat setan. Setan itu biasanya menampakkan yang baik, menyembunyikan yang buruk demi pamer. Dan juga biasanya setan itu penuh kecurangan. Bahkan sama temannya sendiri, kadang-kadang temannya dimakan. Jadi pagar makan tanaman, teman makan teman, itu setan. Yang ditampakkan kepada orang itu yang baik-baik, padahal di dalamnya ini dia punya tujuan buruk. Ini setan. Dan dalam diri manusia itu juga ada sifat seperti itu. Ada pasti. Ada. Makanya kadang-kadang ibu-ibu juga suka misong, setan loh. Kenapa? Emang ada kadang-kadang orang dibisain. Cuma jangan sering-sering, Bu. Yang sering-sering, jangan-jangan ya yang ngomong setan lebih setan dibanding setan. Ini sifat-sifat curang, kemudian pamer, menampakkan yang baik-baik, menyembunyikan yang buruk-buruk. Dia nggak pernah ngaku kalau dia itu kurang, nggak pernah ngaku kalau dia penuh cacat, tapi pengennya diakuin bahwa dia itu paling unggul. Ini sifat-sifat setan. Dan ini dituntun dalam kitab Bidayatul Hidayah supaya kita menjauhi sifat ini, sifat setan. Kemudian yang ketiga, ada sifat namanya sifat malaikat dalam diri manusia. Bagaimana malaikat itu? Malaikat itu mencintai dan menyukai yang lebih mulia. Saudara sekalian, mulia yang dimaksud di sini bukan mulia secara materi, bukan. Yang paling banyak hartanya itu yang paling mulia, bukan. Mulia di sini bukan yang paling dikagumi oleh manusia, bukan. Tapi mulia yang dimaksud di sini adalah mulia di sisi Allah. Malaikat punya sifat seperti ini. Malaikat pasti dia memandang dan memuliakan orang yang lebih mulia. Karenanya malaikat itu sangat hormat kepada para nabi. Karena para nabi mulia di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Malaikat sangat memuliakan para rasul, karena para rasul itu mulia di sisi Allah. Dan ukurannya bukan ukuran harta, ukurannya bukan ukuran status sosial. Kadangkala seorang nabi di penjara, Nabi Yusuf di penjara Nabi Yusuf itu bertahun-tahun. Kadangkala seorang nabi itu punya penyakit seperti Nabi Ayub, penyakitnya bahkan orang-orang gak ada yang mau dekat sama Nabi Ayub. Kadang-kadang seperti itu, cuma mulia di sisi Allah. Malaikat tetap memuliakan orang-orang seperti itu. Jadi yang dimuliakan oleh malaikat, yang dilihat oleh malaikat, ini adalah sesuatu yang mulia. Ini sifat malaikat yang ada pada diri kita. Orang yang belajar, tolabah atau santri atau jamaah pengajian, ini belajar untuk meneladani malaikat dalam hal memuliakan orang-orang yang punya ilmu atau guru-guru kita. Kita ngelihat guru kan nggak ngelihat motornya, apa motornya Mio, apa motornya Molis, motor listrik, Seru, apa motornya, kan nggak ngelihat. Kita memandang guru, kita melihat guru kan kita nggak ngelihat apa guru itu orang kaya, tapi kita lihat ilmunya. Ilmu kelihatan nggak Pak Ibu? Ilmu kelihatan warnanya nggak Pak Ibu? Nggak kelihatan warnanya. Kelihatan nggak kalau dia orang alim itu ada ilmunya, bawa gembulan banyak itu, apa tas ransel, apa bawa keril, kan nggak kelihatan. Nah malaikat memuliakan hal-hal yang tidak terlihat tapi memang benar-benar mulia di sisi Allah, seperti ilmu. Jamaah pengajian, santri memuliakan guru-gurunya, ini meneladani malaikat dalam rangka memuliakan sesuatu yang mulia di sisi Allah, yaitu ilmu. Jadi ada sifat seperti itu. Anak-anak kita yang di pesantren, kita juga yang sedang ngaji, ini kita memandang orang bukan dari status sosialnya, bukan dari materinya, tapi dari keilmuannya. Maka sebenarnya kita lagi meneladani malaikat, sifat malaikat. Yang terakhir ada sifat Rabbani namanya.
yaitu sifat ketuhanan. Bagaimana sih sifat Tuhan itu? Kalau malaikat nggak bisa ngatur, Bapak Ibu, malaikat sesuai dengan perintah Allah, tunduk aja, tunduk. Allah suruh sujud dari awal penciptaan, sujud terus, nggak ada yang rukuk. Allah suruh cabut nyawa terus, nggak pernah minta mutasi di mana gitu. Yang disuruhnya bagi rezeki, ya bagi rezeki terus, nggak pernah kemudian pindah atau beralih tugas, nggak pernah, dan tunduk begitu aja. Jadi bukan mengatur tapi diatur kalau malaikat. Nah, sifat yang ada pada sifat manusia yang paling tinggi ini adalah sifat robbani atau sifat ketuhanan. Ini seorang yang sudah sampai pada taraf sifat malaikat, jadi sifat kebinatangannya sudah bisa ditundukkan, sifat setannya juga sudah bisa ditundukkan, sifat malaikatnya juga sudah bisa dia teladani. Allah angkat sebagai orang-orang yang menjadi pengurus atau pengatur dunia ini. Para nabi punya sifat seperti ini, para rasul punya sifat-sifat ketuhanan. Bagaimana sifat ketuhanan itu? Sifat ketuhanan adalah mengatur dan mengurus alam semesta demi kemaslahatannya. Nabi, Rasul ini membimbing umatnya bukan pengen ngambil manfaat untuk dirinya sendiri, tapi demi kebaikan umatnya. Itu adalah sifat ketuhanan. Pengen ngatur bagaimana supaya bahagia di dunia, pengen mengatur bagaimana supaya bahagia di akhirat umatnya. Dan itu kepengenan Tuhan. Allah pengennya manusia itu selamat dunia, selamat akhirat. Para nabi juga begitu, mengatur yang ada di dunia ini untuk keselamatan penghuni dunia. Ini adalah sifat robbaniyah atau sifat ketuhanan, yaitu mengatur dalam rangka memberikan keselamatan untuk orang yang diatur. Ini sifat robbaniyah atau sifat ketuhanan. Nah, dari 4 sifat ini semua pernah dibahas dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan lebih jelasnya lagi nanti kita perlahan ya kita ngaji, kemudian kita pahami, itu insya Allah bisa kita amalkan dan juga bisa kita ambil yang pas untuk kita sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan keseluruhannya nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Dan juga yang terakhir saya mohon maaf, mudah-mudahan di akhir Syawal ini atau mungkin udah masuk bulan Abid juga sekarang, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.